Perkenalkan, nama saya Uli Daryati Ningsih, mahasiswa program studi Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Ada pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup. Mengapa? Karena dari setiap pengalaman, kita belajar agar dapat menjadi pribadi lebih baik dan tidak jatuh ke lubang yang sama. Ungkapan-ungkapan inilah yang menjadi asumsi dasar dalam pembahasan kita kali ini, yaitu problem-based learning. Sebelum kita membahas tentang problem-based learning, terlebih dahulu kita akan mengupas apa itu model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student-centered. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri atau self-directed dan dimediasi oleh teman sebaya. Berikut contoh beberapa model pembelajaran. Yang pertama, learning cycle, inquiry, direct instruction, cooperative learning, discovery learning, problem-based learning, project-based learning, dan masih banyak lagi. Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dalam pemilihan model pembelajaran harus memperhatikan 1. Sifat dari materi tersebut, 2. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, 3. Tingkat kemampuan peserta didik, 4. Jam pelajaran, 5. Lingkungan belajar, dan yang terakhir, fasilitas penunjang yang tersedia. Dalam pembelajaran IPA SD, siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Untuk itu, guru harus memilih model pembelajaran yang tepat agar tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Salah satu model yang tepat diterapkan dalam pembelajaran IPA yaitu model pembelajaran based learning. Problem-based learning merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran yang menjadikan masalah sebagai bahan utama dalam pembelajaran. Siswa ditugaskan untuk mencari pemecahan masalah tersebut secara mandiri ataupun secara kelompok. Kali ini, saya menyusun kegiatan pembelajaran pada kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Dengan model pembelajaran problem-based learning. Kompetensi dasarnya yaitu 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Tujuan pembelajaran melalui eksplorasi pada benda-benda di sekitar rumah tentang sifat-sifat bunyi, siswa mampu menjelaskan tentang cara menyajikan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran model problem-based learning. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru memberikan apersepsi dengan memberikan video pembelajaran berupa cara memainkan alat musik tradisional. 2. Peserta didik diberikan pertanyaan oleh guru seperti, bagaimana cara memainkan alat musik ini sehingga dapat menghasilkan bunyi? Apakah dengan cara dipukul,
ditiup, digoyang, dipetik, digesek, atau yang lainnya. Kemudian, siswa dan guru dapat bertanya jawab tentang bagaimana cara memainkan macam-macam alat musik tradisional. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, karena peserta didik melakukan pembelajaran via daring, maka peserta didik diminta untuk melakukan kegiatan eksplorasi menggunakan benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi yang terdapat di rumah dan sekitarnya. Peserta didik mencari benda-benda di sekitar rumah yang bisa menghasilkan bunyi, dibantu oleh kakak atau orang tua di rumah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, melaksanakan eksperimen, menciptakan dan membagikan ide mereka sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Setiap peserta didik diminta untuk mengambil 5 benda yang ada di rumah dan sekitarnya. Guru mengingatkan peserta didik untuk memilih benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara yang berbeda. Misalkan, peluit ditiup, 2 tutup panci dipukul, sendok dan botol kaca dipukul, kantong plastik diremas, botol plastik diisi benda-benda kecil, lalu digoyang, dan sebagainya. Lalu siswa bisa diminta untuk berdiskusi dengan kakak, ayah, atau ibu di rumah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan karya. Peserta didik mengisi tabel pada Google Form yang disediakan oleh guru, berisi 1. Nama benda, 2. Cara menghasilkan bunyi, 3. Kesimpulan. Apakah bunyi yang dihasilkan sudah menghasilkan bunyi yang enak didengar atau tidak? Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, 1. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil percobaan peserta didik tentang bunyi yang dihasilkan dari benda-benda sekitar. 2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi dan menyimpulkan beragam kombinasi bunyi dari sumber benda yang beragam. 3. Guru memberikan penguatan berupa segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran di suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.